Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa dzurriyyatihi wa man wala amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan yatslu Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ila akhiril ayat. Semua puji milik Allah, Zat yang telah mengutus Rasulnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Maha Esa, Allah tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba serta utusan Allah. Salawat salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi dan Rasul kita, hamba Allah terpilih, manusia terbaik, makhluk teragung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada seluruh keluarga beliau, seluruh istri beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh dzurriyyat beliau hingga akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, seluruh keluarga kita, dan seluruh keturunan, handai tolan, karib, kerabat, teman sahabat kita, serta guru-guru kita, Allah jadikan hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat Allah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hamba-hamba Allah yang Allah rahmati, Allah ridhoi, Allah berkahi, sebagaimana barusan disampaikan, saya akan menyampaikan materi tentang Maulid Nabi. Pertama, gak ada yang tidur ya Pak ya? Tolong bangun yang tidur Pak, jangan tidur. Ustaz lain mungkin gak berani ingatkan Bapak, saya berani ingatkan, tolong bangun, jangan tidur, biar maksimal kita. Yang ada di sini sama, tapi belum tentu pahalanya sama. Yang ada di sini sama, tapi belum tentu mendapat keberkahan yang sama. Beda yang mendengarkan dengan yang tidur, itu beda di sisi Allah. Jadi usia kita sudah tua, sudah harus banyak mendulang nilai ibadah di sisi Allah. Baik hamba-hamba Allah, pertama Allah berfirman di surah Al-Baqarah 129, saat 2500 tahun sebelum Rasul lahir. Sekali lagi, 2500 tahun sebelum Rasul lahir, ada seorang bapak dan anak di depan Ka'bah, yang saat itu Ka'bah baru direnov oleh mereka berdua karena rusak berat disebabkan banjir bah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Bapak dan anak ini, bapaknya mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Anaknya mendapat gelar Gulamun Halim,
anak yang memiliki hati yang luar biasa bersih dan lembutnya. Dua orang ini adalah bapaknya disebut bapak tauhid. Kalau di kita ada bapak pembangunan, ini bapak tauhid. Bapaknya disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan anaknya di usia yang masih anak-anak begitu ikhlas untuk disembelih oleh bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa di depan Ka'bah. Doanya diabadikan di Al-Baqarah 129 oleh Allah agar jadi contoh bagi kita, agar jadi renungan bagi kita. Kata Allah, faksusil qasasa, ceritakan sejarah itu, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka yang mendengarkan sejarah itu mentafakurinya, merenungkannya, memikirkannya, mengambil pelajaran darinya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, wab'as, utuslah, fihim, pada mereka ini, mereka orang yang tinggal di sekitaran Ka'bah, mereka masyarakat Mekah, mereka orang Arab. Wab'as fihim, utuslah pada mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari golongan mereka, minhum, dari bangsa Arab itu sendiri, minhum, dari penduduk Mekah itu sendiri, minhum, dari masyarakat yang ada sekitaran Ka'bah itu sendiri. Utuslah oleh Engkau ya Allah seorang rasul dari kelompok mereka, dari bangsa mereka, yatslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab suci serta hikmah, sampai akhir ayat. Hamba-hamba Allah, bayangkan Rasul lahir itu doa jauh sebelum Rasul lahir. Itu doa 30 generasi sebelum Rasul lahir. Itu doa sekitaran 2500 tahun sebelum Rasul lahir. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sangat berharap di tanah tandus Mekah lahir seorang Rasul. Karena kalau tidak berharap ngapain ngedoa? Ya Pak ya, kalau tidak butuh ngapain ngedoa? Nabi Ibrahim ngedoa, bukti Nabi Ibrahim sangat berharap. Bukti Nabi Ibrahim sangat butuh. Bukti Nabi Ibrahim mampu membaca. Dengan nalar beliau apa yang akan terjadi pada hidup dan kehidupan kembang biak manusia. Bukan hanya Arab saja tentunya. Nabi Ibrahim ngedoa 2500 tahun sebelum Rasul lahir. Satu ini.
Bukti Nabi Ibrahim butuh, bukti Nabi Ibrahim itu sangat berharap bahwa ada pemimpin dunia yang mampu membuat sebuah tatanan yang beradab dalam kehidupan. Satu, Pak. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam hidup 600 tahun, 650 tahun sebelum Rasulullah lahir. Jauh. Tapi Nabi Isa diberitahu oleh Allah sebagai seorang nabi, dan Nabi Isa memberitahukan kabar gembira ini bahwa nanti kepada umatnya Bani Israel ngasih kabar gembira bahwa nanti setelah aku akan lahir seorang nabi yang diberi nama Ahmad. Nanti saya akan terangkan apa perbedaan makna Muhammad dan makna Ahmad. Akan lahir seorang nabi yang namanya Ahmad. Ini Allah abadikan perkataan Nabi Isa ini dalam Quran surah Shaf ayat yang ke-6. Dalam Quran surah Shaf ayat yang ke-6 Nabi Isa berkata, wa idh qala Isa bin Maryam, wa idh, dan ingatlah. Setiap kalimat yang pakai idh memiliki makna. Renungkanlah, pelajarilah, pahamilah. Wa idh qala, dan ketika berkata Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Ketika Nabi Isa berkata, Nabi Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, aku adalah seorang Rasul untuk kalian, musaddiqul lima baina yadayya, yang membenarkan kepada apapun yang Allah turunkan padaku, minat Taurati, dari Taurat, mubasyiron wa mubasyiron, dan aku menjadi pemberi kabar gembira pada kalian, birosulin, akan ada seorang rasul yakti yang akan datang, mimba'di, setelah aku, ismuhu, namanya Ahmad. Nabi Isa ngasih tahu ke umatnya 600 tahun sebelum Rasul lahir bahwa aku ngasih kabar gembira kepada kalian, akan datang seorang Rasul namanya Ahmad. Aku ngasih kabar gembira. Kira-kira kalau aku ngasih kabar gembira, akunya gembira enggak? Apa iya aku ngasih kabar gembira tapi akunya sedih? Ya Pak ya? Berarti Nabi Isa 600 tahun sebelum Rasul lahir merasa gembira bahwa satu saat akan lahir seorang Rasul. Sehingga kegembiraan dan rasa gembira ini diberitahukan kepada umatnya. Akan ada seorang Rasul setelah aku. Ada kabar gembira nih, akan lahir seorang Rasul setelah aku, namanya Ahmad. Nabi Isa gembira. Yang keduanya, biasanya orang gembira itu untuk sesuatu yang sedang dan telah terjadi atau untuk sesuatu yang belum terjadi.
biasanya untuk yang sedang atau telah terjadi. Para bapak, ada kabar gembira, tahadus binikmah, istri saya hamil lagi. Berarti sudah terjadi kehamilannya. Bapak nanya ke saya, kapan Pak Ustadz hamilnya? Berapa bulan? Insya Allah setahun lagi. Gitu Pak? Tidak. Tapi sudah terjadi. Namun ini Nabi Isa gembira dan menyampaikan kabar gembira itu dengan sesuatu yang belum terjadi, bahkan 600 tahun sebelum itu terjadi. Ini Pak Bu, renungannya adalah kita gembira enggak dengan lahirnya Nabi? Nah ini Pak, kita gembira enggak dengan lahirnya Nabi? Kita umat Nabi, kita mengimaninya, kita ngamalkan ajarannya. Tapi ketika kita tahu bahwa Nabi lahir 12 Rabiul Awal, dan ketika hadir tanggal 12 Rabiul Awal, kok kita cuek-cuek saja? Kok kita masa bodoh? Kok kita nggak peduli? Bahkan kita, maaf, tidak bermaksud mengkritisi kepada pengurus atau siapapun. Bahkan kita umumnya tidak mempersiapkan diri menyambut hari lahirnya Nabi jauh-jauh hari. Jadi letak gembiranya di mana dong? Nah ini nih. Letak gembiranya di mana? Maaf, Pak RW ngadakan meeting. Meeting apa? Rencana menyambut hari ulang tahun negeri ini, HUT RI. Itu meeting dilakukan sebelum datang tanggal 17 Agustus. Sebulan sebelum 17 Agustus meeting. Masyarakat diminta uluran dana per orang sekian untuk mengadakan berbagai macam acara. Untuk apa? Memperingati hari lahir negeri ini. Ini memperingati hari lahir siapa? Rasul itu sedunia, ya Pak ya. Tapi kita sama sekali tidak mempersiapkan apa-apa. Bahkan nyaris dadakan kita tuh. Ayo nanti malam Maulid Nabi kita ngadakan sholawatan, nah dadakan gitu. Gimana nih? Adakan ceramah? Ujung-ujungnya tidak jelas. Yang ada hanya sebatas asal ada kegiatan, gak ada tujuan, asal ada kegiatan. Ini nyaris di berbagai tempat. Tidak ada upaya untuk bagaimana agar bisa memperlihatkan di hadapan Allah dan di hadapan Rasul bahwa kita gembira dengan lahirnya Nabi dan Rasul. Satu. Yang kedua, Bapak kenal Abu Lahab? Pak, di mana bertemu sama Abu Lahab? Mengangguk kenal. Abu Lahab paman Rasul. Abdullah bapak Rasul itu adik Abu Lahab. Jadi istri Abdullah, Aminah, itu adik ipar Abu Lahab. Saat Aminah hamil, Abdullah meninggal. Abu Lahab begitu hebat perhatian kepada adik iparnya Aminah.
Abu Lahab punya seorang hamba sahaya. Hamba sahaya ini oleh Abu Lahab diberi tugas khusus, kamu perhatikan Aminah adikku yang sedang hamil itu, apa kebutuhannya kamu penuhi, apa kekurangannya kamu cukupi, apa yang tidak ada kamu hadirkan, agar keponakanku lahir selamat. Abu Lahab, laporkan kepadaku perkembangannya tiap hari. Bahkan ketika lahir tidak boleh ada yang tahu, tidak boleh ada yang pertama tahu selain aku. Aku harus jadi orang yang pertama tahu kelahiran keponakanku. Pendek kata, hamba sahayanya ini bergegas di hari yang telah Allah tetapkan. Bergegas ngasih tahu ke Abu Lahab bahwa adik ipar sudah melahirkan. Abu Lahab gembira adiknya sudah melahirkan. Dia merasa punya keponakan. Terlebih-lebih ketika dia nanya, laki-laki perempuan itu anak? Dijawab laki-laki. Punya keponakan laki-laki, punya anak laki-laki, saat itu laksana. Punya sebongkah emas yang luar biasa besarnya. Sebuah kehormatan yang sangat tinggi di Jazirah Arab kalau punya anak laki-laki. Tapi kalau punya anak perempuan, dirasa sebuah kehinaan yang sangat besar. Sehingga saat itu kalau anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, mendengar kabar bahwa lahirnya keponakannya adalah laki-laki, Abu Lahab ini gembira luar biasa. Saking gembiranya, emas dan segala macam yang nempel di tubuhnya dicopotin, dikasihkan ke si hamba sahaya itu. Kemudian Abu Lahab bilang, mulai detik ini kamu saya merdekakan dari hamba sahaya. Jadi orang merdeka, nih uang, nih emas, kamu pakai untuk bekal hidup. Itu rasa gembiraku keponakanku lahir. Pendek kata, setelah keponakan beliau Nabi Muhammad lahir, tumbuh besar jadi Rasul, ngajarkan, nyampaikan ajaran Islam, Abu Lahab merasa tidak senang, dihalang-halanginya ajaran Islam oleh Abu Lahab dan oleh istrinya, dijelek-jelekan Rasul, difitnah dan lain sebagainya, kesana kemari mendatangi masyarakat kaum Quraisy agar tidak ngikutin Muhammad, Muhammad gila, Muhammad dan seterusnya. Perbuatan Abu Lahab dan istrinya ini yang menghalang-halangi sampainya ajaran Islam. Allah ingatkan kepada kita di surah Al-Lahab, ya Pak ya. Nah, mungkin julukan Abu Lahab tidak akan ada lagi, tapi karakter Abu Lahab akan tetap ada di sekitaran masjid. Karakter Abu Lahab akan tetap ada. Ada orang yang tidak senang ada pengajian, ada orang yang tidak senang dakwah Islam, ada orang yang menghalang-halangi terhadap dakwah Islam. Itu karakter Abu Lahab akan tetap ada. Nah, para bapak, yang ingin saya sampaikan adalah Abu Lahab meninggal su'ul khotimah dengan istrinya, dicap oleh Allah dengan cap jelek dalam surah Al-Lahab. Oleh Allah dipastikan masuk neraka. Dalam surah Al-Lahab tersebut, oleh Allah dipastikan dapat siksa kubur setelah kematiannya. Tapi Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, setiap hari Senin mengistirahatkan siksa kubur Abu Lahab. Dan nanti di neraka saat disiksa, setiap hari Senin diberhentikan siksa neraka untuk Abu Lahab dan istrinya. Kenapa? Karena Abu Lahab
di hari Senin ngerasa gembira dengan lahirnya Rasul, memerdekakan seorang budak, saking gembiranya. Pertanyaannya, apa yang Allah akan berikan kepada saya, Bapak dan Ibu? Kita mukmin, kita muslim, walau tertatih-tatih kita tetap mengamalkan ajaran agama. Walaupun jatuh bangun kita tetap mengamalkan ajaran Rasul. Terus kita tiap 12 Rabiul Awal, tiap bulan Rabiul Awal kita ngerasa gembira dengan hari lahirnya Rasul. Kemudian misalkan kita sodako saking gembiranya. Kemudian kita ngadakan berbagai kegiatan saking gembiranya. Kemudian kita ngadakan berbagai aktivitas sosial saking gembiranya. Semua dilakukan karena rasa gembira dengan lahirnya Rasul. Bahkan di detik-detik lahirnya Rasul, di malam hari dia tidak tidur, dia perbanyak sholawat di malam kelahiran Rasulullah. Bahkan dia setiap mengucap nama Rasul, dia menangis, ada getaran rindu di hatinya. Maka karunia seperti apa yang akan Allah berikan pada dia? Abu Lahab saja yang tidak beriman, Abu Lahab saja yang menghalang-halangi Islam, diberi kabar gembira setiap hari Senin diringankan siksa kuburnya, dan di akhirat kelak setiap hari Senin diistirahatkan dari siksa neraka. Ini hamba-hamba Allah filah yang kedua. Jadi mohon maaf, idealnya masuk bulan Rabiul Awal ada amalan khusus yang kita lakukan sebagai wujud rasa gembira. Terlebih-lebih detik-detik saat dilahirkannya Rasulullah di malam hari sampai subuh. Ada amalan sendiri yang kita lakukan, yang di malam itu kita menghadap Allah sambil bersolawat sebanyak mungkin, sambil berdoa sedemikian rupa. Cucuran air mata tertumpah karena rindu ketemu Rasul. Ini hamba-hamba Allah bilang, maaf, sampai setua ini itu pernah terjadi nggak sama kita? Usia sudah tua, fisik sudah lemah, tetapi tiap datang Rabiul Awal cuek-cuek saja. Jangankan rindu bertemu Rasul, terlintas pun Rasul di benaknya tidak. Jangankan Rabiul Awal, dalam keseharian pun hati hampa dari kerinduan kepada Rasulullah. Mau kapan? Mau kapan? Harus khawatir ajal keburu datang sebelum hati ini tertata untuk membentuk sebuah kerinduan kepada Allah dan Rasul. Ini hamba-hamba Allah filah yang kedua. Yang ketiga, dalam Quran Rasul memiliki dua nama kalau disimpulkan. Nama pertama adalah Muhammad. Nama kedua adalah Ahmad di Quran. Apa makna dari Muhammad dan Ahmad ini? Jawabannya adalah, pertama, saya urai dulu. Ahmad itu bentuk af'ala tafdil, kata ilmu nahwu sorof, kata ilmu gramatika bahasa Arab. Ahmad itu bentuk af'ala tafdil. Af'ala tafdil itu sesuatu yang sangat banyak, tidak terbatas. Kata dasarnya hamidun, hamid kata dasarnya. Hamid kata dasarnya. Kalau perempuan hamidah, bentuk banyaknya Ahmad. Hamid berasal dari kata hamidah yang artinya memuji. Hamid orang yang memuji. Ahmad orang yang tidak pernah berhenti memuji, memuji dan memuji. Jadi
nama beliau Rasulullah Ahmad itu mengisyaratkan dia adalah seorang hamba yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, yang lisan, pikiran, hati, perasaannya, seluruh anggota tubuhnya tidak pernah berhenti untuk terus menerus memuji dan memuji kepada Allah, yang dalam fitrahnya sebagai manusia merasakan lapar, merasakan haus, merasakan ngantuk, merasakan capek, fitrah manusia. Tapi beliau mampu menempatkan diri sebagai hamba yang begitu sangat dekat dengan Allah dengan berbagai bentuk ibadahnya. Beliau tidak pernah tinggal puasa, beliau tidak pernah tinggal tahajud, beliau tidak pernah tinggal duha, beliau tidak pernah tinggal witir. Beliau baca Qur'annya luar biasa, beliau sholatnya luar biasa. Kaki beliau sampai bengkak sedemikian rupa saking lamanya dalam sholat. Satu rakaat beliau lebih dari 2 jam, karena beres Fatihah beliau baca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Pak Ustadz Budi hafal Quran, tapi tolong jawab, apa pernah baca Al-Baqarah hatam dari awal sampai akhir 1 rakaat? An-Nisa, Ali Imran, Rasul luar biasa. 1 rakaatnya segitu, sampai bengkak kaki Rasul. Padahal beliau seorang Rasul, dimaksum, dijamin masuk surga, tapi ibadahnya luar biasa. Ini Ahmad istilah Arabnya. Sehingga ketika Nabi Isa menyampaikan kepada umatnya, wa mubasyiron bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, aku kasih kabar gembira kepada kalian bahwa setelah aku nanti akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Berarti Rasul ngasih tahu kepada Bani Israel ada seorang nabi yang tingkat kedekatan dirinya dengan Allah melebihi aku. Aku pun nabi, aku pun rasul, tapi tingkat kedekatan dirinya kepada Allah melebihi aku. Namanya Ahmad. Ini satu. Jadi kalau diantara para bapak ada yang punya nama Ahmad, nah itu punya tanggung jawab moral dalam hidup untuk bisa semakin lebih baik di sisi Allah dari waktu ke waktu. Ini Pak, satu. Yang kedua, nama Rasul di Quran adalah Muhammad. Muhammad itu isi maf'ul dalam kata bahasa Arab. Asal kata dari hamada. Hamida dirobah ke dalam wajan fa'ala jadi hamada. Nah ini teori-teori santri ini, Nahwu Soroh. Hamada artinya, saya ulang, Muhammadun artinya orang yang dipuji, karena isi maf'ul. Orang yang dipuji, ada si A memuji, ada si B memuji, ada si C memuji, ada sebuah kelompok memuji, ada suatu kaum memuji, ada sebuah negeri memuji. Jadi Muhammad adalah nama yang memiliki makna akhlaknya luar biasa hebatnya, sikapnya luar biasa hebatnya, tingkah lakunya luar biasa hebatnya, hubungan sosial kemasyarakatannya luar biasa hebatnya. Saking hebatnya orang pada muji dia. Nah gitu tuh. Saking hebatnya tingkah lakunya, saking mulianya perangainya, saking agungnya akhlaknya, orang pada memuji dia. Jadi nama Muhammad adalah sebuah nama yang menggambarkan kemuliaan hubungan dengan sesama manusia. Bahkan bukan hanya sesama manusia, hubungan dengan seluruh makhluk. Rasulullah akhlaknya mulia. Saking mulianya akhlak Rasul, Rasul ngelarang
Kalau tidak perlu nyabutin dan ngerusak pepohonan, dicabutin, ditebangin, digundulin. Kalau tidak perlu dan kalau tidak jelas tujuannya, Rasul melarangnya. Bahkan Rasul melarang saat perang, saat sedang terjadi perang, Rasul melarang nginjak-nginjak pepohonan. Bahkan ketika nyembelih hewan, Rasul nganjurkan, nyuruh pertajam pisaunya agar tidak bikin sakit hewannya. Jangan ngasah pisau di depan hewannya. Jangan diperlihatkan cucuran darah di depan hewan yang akan disembelih berikutnya. Ini sebuah kelembutan yang luar biasa. Rasul disebut Muhammad. Ini hamba-hamba Allah bilang. Nah, selama ini kita mengimani beliau, Nabi kita namanya Muhammad dan Ahmad, jangan-jangan nggak ngerti kita tuh namanya. Ini yang ketiga, hamba-hamba Allah bilang. Selanjutnya terakhir, ya guys, habis waktu. Terakhir, Rasulullah, saya bahasa Indonesia kan aja panjang-panjang hadisnya. Rasulullah di hadapan para sahabat, di sana ada Abu Bakar dan lain sebagainya, berkata, aku rindu ketemu saudaraku. Aku rindu ketemu saudaraku. Sahabat Abu Bakar bilang, ya Rasul, bukankah kami saudaramu? Bukankah kami senantiasa ada di sampingmu? Kami pergi kemana engkau pergi, kami ada di mana engkau ada. Bukankah kami tidak pernah berhenti membelamu? Kami siap jadi perisai hidup untuk dirimu. Nyawa kami siap korbankan untukmu. Bukankah kami saudaramu ya Rasul? Rasul senyum dengan tatapan penuh kasih sayang dan kelembutan. Rasul berkata, kalian sahabat-sahabatku, bukan saudaraku. Kaget semuanya. Kalau gitu ya Rasul, siapa yang kau maksud dengan saudaramu yang kau rindukan pertemuannya? Rasul menjawab, saudaraku yang aku rindukan pertemuannya adalah mereka yang lahir di akhir zaman, yang belum pernah ketemu aku, tapi mereka mengimaniku. Dalam ungkapan hadis lain, tapi mereka mencintaiku. Dalam hadis lainnya lagi, aku menunggu mereka di telaga Kausar nanti. Ini kata Rasul. Rasul rindu umat akhir zaman dan mereka dipandang oleh Rasul sebagai saudaranya. Yang belum pernah ketemu Rasul, belum pernah lihat Rasul, belum pernah merasakan ketenangan yang luar biasa duduk di hadapan Rasul, belum pernah merasakan kenikmatan yang sangat hebat saat melihat senyum Rasul, belum pernah merasakan kedamaian yang luar biasa saat menatap wajah mulia Rasulullah, belum pernah merasakan seakan-akan beban yang menghimpit itu semuanya hilang karena mendengar kata-kata Rasul. Kita adalah umat yang belum pernah merasakan sentuhan tangan mulia Rasulullah. Apakah kita termasuk saudara yang Rasul katakan? Apakah kita termasuk, sekali lagi, saudara yang dirindukan oleh Rasul? Jangan-jangan tidak termasuk. Karena mungkin saja tidak termasuk. Kenapa?
Tapi kita semua sangat berharap kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasul. Namun pertanyaannya, apakah selama hidup kita berusaha untuk jadi orang yang layak dirindukan oleh Rasulullah? Apakah selama hidup kita berusaha untuk membalas kerinduan Rasul dengan kerinduan lagi, kerinduan bertemu Rasul? Apakah selama hidup kita berusaha untuk agar Rasul tidak bertepuk sebelah tangan, Rasul rindu tapi kita tidak rindu? Hamba-hamba Allah fillah, ini harus jadi pertanyaan besar ke hati kita dalam proses perjalanan ruhiyah kita. Oleh karena itu, saya ngajak ngamalkan 7 hal. Kalau 7 hal ini kita perjuangkan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang layak dinanti oleh Rasul di Telaga Kausar, termasuk orang yang layak dirindukan oleh Rasulullah. 7 hal ini pertama adalah senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar kita di hati ini tumbuh rasa cinta dan rindu kepada Allah dan Rasul. Ini yang pertama. Banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah agar di hati ini tumbuh rasa cinta dan rindu kepada Allah dan Rasul. Setiap kali ngangkat tangan, pakai bahasa sendiri jika tidak mampu, kita ngedoa, ya Allah, ya Rabb, ini hambamu yang telah sekian lama bersimpuh di hadapanmu, namun sampai detik ini hamba belum mampu menumbuhkan cinta dan rindu kepadamu dan kepada Rasulmu. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong hamba ya Allah, tumbuhkan dalam hati hamba kerinduan dan kecintaan kepadamu dan kepada Rasulmu ya Allah. Ini yang pertama. Semakin sering ngedoa semacam gitu, semakin banyak berdoa seperti itu, doa akan terhujam ke dalam hati. Doa akan terus meresap ke dalam tubuh kita, mewarnai perasaan, mewarnai pikiran, mewarnai seluruh aliran darah yang mengalir di tubuh kita. Doa akan melahirkan keinginan dan usaha kuat untuk mewujudkan isi doa tersebut. Mohon maaf, selama ini doa kita tuh minta panjang umur, ya Pak ya, minta sehat, minta murah rezeki, tidak apa-apa, memang boleh. Tapi mohon maaf, mungkin di antara kita yang sampai setua ini belum pernah ngedoa minta agar bisa mencintai Allah dan Rasul. Mungkin ada di antara kita yang sampai setua ini belum pernah ngedoa minta agar bisa mencintai dan merindukan Allah dan Rasul. Jangankan ngedoa, terbentuk pun di pikiran itu kalimat cinta dan rindu tidak pernah. Nah, mulai hari ini bismillah. Sebenarnya Rasul banyak menyontohkan doanya, tetapi kita semua jujur banyak yang gak hafal. Rasul berdoa, Allahumma rzuqni hubbak, ya Allah anugerahkan cintamu, wa hubba man yuhibbu, anugerahkan cinta orang yang mencintaimu, wa hubba wal amal alladzi yuballighuna hubba, anugerahkan kepada hamba amal perbuatan yang dapat menghantarkan hamba kepada cintamu ya Allah. Di doa yang lain terdapat dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Rasul ngedoa, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, Allahumma rzuqna hubbak, anugerahkan cintamu kepada hamba ya Allah. Allahumma wa ma zawaita anna mimma nuhi faj'alhu faragon lana fima tuhi. Allahumma
wa ma jawaita anna mimmanuhi faj'alhu faragon lana fima tuhi. Apapun yang telah engkau berikan kemudian engkau ambil kembali ya Allah, jadikan kehilangannya menjadi keleluasaan bagiku untuk melakukan apapun yang engkau cintai ya Allah, dan lain sebagainya. Banyak doa yang dicontohkan Rasul. Tapi kita karena nggak hafal pakai bahasa sendiri. Mohon bisa mencintai Allah dan Rasul. Yang kedua, hamba-hamba Allah fillah, kalau memang kita pengen menumbuhkan kerinduan kepada Rasul, Rasul rindu sama kita, kita rindu sama Rasul, kita pengen ketemu Rasul. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mulai hari ini semua perbuatan baik yang akan kita lakukan atau perbuatan jelek yang akan kita tinggalkan harus dengan niat pengen bisa mencintai Allah dan Rasul. Kenapa Pak baca Quran? Pengen bisa mencintai Allah dan Rasul. Kenapa sekarang banyak zikir? Pengen bisa mencintai Allah dan Rasul. Kenapa sekarang sholatnya ditambah rakaatnya? Pengen bisa mencintai Allah dan Rasul. Kenapa sedekah? Pengen bisa mencintai Allah dan Rasul. Ini Pak yang kedua. Maaf, di tengah-tengah masyarakat banyak yang teorinya gini, seret rezeki, susah sedekah. Sedekah nanti murah rezeki. Tiap subuh sedekah. Kenapa Pak tiap subuh sedekah? Biar murah rezeki Ustaz. Nah gitu tuh teorinya. Hamba-hamba Allah mohon maaf, dalam sesuatu itu ada dampak dan ada tujuan. Dampak dia akan terjadi walau tidak dituju. Kita kasih contoh, si A makan, dampak dari makan kenyang. Ya Pak ya, apalagi 2 piring makannya, dampak dari makan tuh kenyang. Walaupun makannya tidak tujuan pengen kenyang, tetap aja kenyang. Satu, kalau makannya makin banyak, dampak lainnya muncul lagi. Di samping kenyang, malas gerak. Udah makan gini, malas gerak. Datang lagi dampak berikutnya, ngantuk. Makan kekenyangan, malas gerak, baring-baring, tidur, ngantuk. Itu dampak. Jadi kita makan jangan bertujuan pengen kenyang, karena walaupun tidak dituju pengen kenyang pasti kenyang. Jadi apa tujuan makan? Bismillah saya makan pengen melanjutkan ketaatan kepada Allah. Saya makan pengen makin meningkat ibadah dengan bertambahnya energi. Tambah energi adalah dampak dari makan, tapi makin taat ibadah belum tentu didapat oleh setiap orang yang makan. Oleh karena itu hamba-hamba Allah fillah, kenapa sedekah? Jangan niat pengen mudah rezeki. Kenapa? Karena mudah rezeki adalah dampak dari sedekah. Orang sedekah dampaknya kata Rasul diangkat musibahnya. Orang sedekah dampaknya kata Rasul dipermudah rezekinya. Orang sedekah dampaknya kata Rasul bla 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 dalam berbagai hadis. Disebutlah fadilah sedekah, fadilah baca Yasin, fadilah baca anu. Nah itu dampak. Tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan saya itu pengen bisa mencintai Allah. Tujuan saya sholat tuh bukan pengen numbuhkan kerinduan, tapi sholat tuh pelepas rindu kepada Allah. Nah ini Pak, saya baca Quran tuh bukan pengen numbuhkan kerinduan, tapi baca Quran saya adalah sebuah upaya bermesraan dengan Allah. Ini hamba-hamba Allah fillah. Oleh karena itu pengen ketemu Rasul, ikhtiar yang pertama doa, mohon bisa mencintai Allah dan Rasul. Ikhtiar yang kedua, semua perbuatan baik harus dengan tujuan pengen bisa mencintai Allah dan Rasul. Yang ketiga, saya percepat dari 7 itu,
Kalau memang kita rindu Rasul, pengen ketemu Rasul, berharap bertemu Rasul, yang harus kita lakukan adalah lanjutkan perjuangan Rasul memperjuangkan Islam. Rasul diabadikan oleh Allah di akhir At-Taubah, harisun alaikum bil mu'minin. Rasul sangat berharap kalian semua penduduk bumi beriman kepada Allah. Rasul berharap semua manusia beriman kepada Allah. Diperjuangkan ini oleh Rasul. Rasul rela dihina, dicaci, dimaki, diintimidasi dan lain sebagainya, sampai terusir dari kampung halamannya, terancam nyawanya, menderita sedemikian rupa, tapi Rasul ikhlas, Rasul ridho dengan harapan semua orang beriman kepada Allah, semua menikmati Islam. Islam sudah sampai ke tangan kita. Penduduk Nusantara ini awalnya non muslim semuanya. Islam nyampe ke tangan kita, kita jadi seorang muslim. Kalau Islam tidak kita perjuangkan lagi hari ini, maka kita tidak layak ketemu Rasul. Yang diperjuangkan oleh Rasul kita abaikan dan tidak kita pedulikan. Ini hamba-hamba Allah fillah. Yang ketiga, yang keempat, bela orang-orang yang dibela oleh Rasul. Rasul dan Sayyidah Khadijah menghabiskan seluruh kekayaannya untuk dua hal. Satu, untuk memperjuangkan agama. Dua, untuk membela fakir miskin, yatim piatu, orang yang gak mampu. Habis seluruh harta kekayaan Khadijah, sampai tidak punya baju ganti, hanya yang melekat di tubuh. Sampai waktu akan dimakamkan tidak punya harta untuk membiayai pemakaman, hingga minta sorban Rasul dijadikan kain kafan. Padahal Sayyidah Khadijah manusia terkaya di Mekah. Kekayaan Khadijah 2/3 seluruh kekayaan Mekah milik Khadijah. Tapi habis seluruh kekayaannya untuk memperjuangkan agama dan untuk fakir miskin, yatim piatu. Rasul sangat senang ngumpul sama orang miskin. Rasul membantu ke sana kemari, tidak pernah ada makanan untuk 1 bulan ke depan. Jangankan 1 bulan ke depan, untuk besok pun nggak pernah ada. Kalau ada makanan diambil sesuai kebutuhan, sisanya dibagikan. Kita pengen ketemu Rasul, tapi hidup glamor, memperturutkan hawa nafsu, punya uang dipakai mengikuti keinginan. Semua keinginan dipenuhi dengan berpikir uang saya yang capek saya pakai untuk apa, itu urusan saya. Tapi punya keinginan dapat syafaat Rasul. Ini perbuatan sama harapan tuh bertolak belakang ini. Ini Pak yang ketiga. Yang keempat, pengen ketemu Rasul. 1 doa, 2 ikhtiar tadi, minta mau berusaha semua kebaikan atas dasar cinta. 3, kembali memperjuangkan yang diperjuangkan Rasul. 4, membela yang dibela Rasul, fakir miskin du'afa. 5, mencintai orang-orang yang dicintai Rasul. Si A cinta sama seorang gadis, maka akan berusaha menyayangi, mencintai yang dicintai si gadis. Si gadis sayang ibunya, si gadis sayang adik-adiknya. Kita menyayangi mereka. Kenapa? Kita mengharapkan si gadis itu jadi istri kita. Kita mencintai Rasul, tapi membenci orang-orang yang dicintai Rasul. Siapa yang dicintai Rasul? Keluarga Rasul, sahabat Rasul, dzurriyyat Rasul dan para ulama. Dzurriyyat Rasul dan para ulama hari ini masih ada. Cintai dzurriyyat Rasul dan ulama. Rindu Rasul tapi ngejelek-jelekan ulama. Ini nggak masuk nih. 5. Yang keenam, maaf, menteladani Rasulullah. Yang ketujuh, habis waktunya. Yang ketujuh, memperbanyak bersolawat kepada Rasul. Maaf Pak, sampai usia ini nih, 45 tahun ke atas, 50 tahun, jujur, sehari sholawat berapa ribu kali Pak? Ustaz jangan nanya ribu lah. Jadi berapa kali dong Bapak bersolawat sehari? Hanya dalam sholat 5 waktu, tahiyat awal, tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, segitu. Pengen syafaat Rasul? Bercerminlah. Maaf agak keras dikit.
Bersolawat hanya ketika ada pengajian, dimulai dengan solawat, pengen syafaat Rasul. Mohon maaf, perbanyak solawat kepada Rasul. Mohon maaf, saya tidak berkata begini, insya Allah saya mengamalkannya. Perbanyak solawat kepada Rasul. Dalam bahasa hadis, di antara hadis yang saya pahami, minimal sehari itu 1000 kali bersolawat ke Rasul. Gak usah yang panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulang 1000 kali. Dicicil boleh, gimana boleh, yang penting sehari itu minimal 1000 kali. Kenapa harus 1000 kali, Ustaz? Ada hadis Rasul, panjang hadisnya, saya potong akhirnya. Rasul bersabda, wa man sholla alayya, siapa bersolawat kepadaku, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, alfa marrah 1000 kali, wajabat alaihi syafaati, dia wajib dapat syafaatku. Dia wajib dapat syafaatku, bukan semoga dapat syafaat, tapi dia wajib dapat syafaatku. Jadi kalau pengen syafaat Rasul, sholawatnya sehari 1000 kali. Ini hamba-hamba Allah pilih. Bismillah, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang layak dirindukan oleh Rasulullah. Jangan sampai Rasul rindu kita, tapi kita tidak pernah berusaha menggapai kelayakan itu di hadapan Rasul. Ini hamba-hamba Allah, terima kasih. Mohon maaf, mari kita akhiri dengan doa sejenak. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami. Allahumma anta a'lam, engkau maha mengetahui ya Allah, bi anna ummata nabiyyika fi akhir zaman, kami adalah umat Rasulmu yang hidup di akhir zaman ya Allah. Nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, Allahumma rizukna hubbak wa hubba rasulik, anugerahkan cintamu dan cinta Rasulmu kepada kami ya Allah. Warzuqna hubbaka warzuqna mahabbatak wa mahabbata rasulik, anugerahkan kepada kami kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada Rasulmu ya Allah. Allahumma rizukna syauqa liqa'ik wa syauqa liqa'i rasulik, anugerahkan kepada kami kerinduan bertemu denganmu dan kerinduan bertemu Rasulmu ya Allah. Allahumma rizukna ziyarata rasulik, beri kesempatan kepada kami untuk berziarah kepada Rasulmu ya Allah. Allahumma rizukna ru'ya fi manamina bi rasulik, anugerahkan kepada kami kesempatan bermimpi bertemu Rasulmu ya Allah. Allahumma rizukna ru'ya fi naumina bi rasulik, anugerahkan kepada kami kesempatan bermimpi bertemu Rasulmu ya Allah. Allahumma rizukna liqa'ak wa liqa'a rasulik, anugerahkan kepada kami pertemuan denganmu dan pertemuan dengan Rasulmu ya Allah. Allahumma stajib du'ana ya Allah, ijabah doa kami. Ikli hajatina, penuhi hajat kami. Wansurna, tolong kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Besar harapan kita Allah menjawab doa kita semua. Terima kasih, mohon maaf, mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.